Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat kabarnya, Mbak. Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Mbak Nana lagi di mana ini? Di rumah? Lagi di kamar, Bu. Maaf ya, ini penerangannya Oh, agak gelap. ya, iya nggak apa-apa Mbak Nana. Di sini Mbak Nana mau melakukan sesi konseling ya dengan saya. Iya, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu ingin tanya kabar dulu Mbak Nana ya, gimana kuliahnya lancar? Ada sedikit hambatan. Oke, oke. Masih ini ya, apa menyesuaikan diri ya sama perkuliahan daring ya? Iya, Oke, baik. Eh, karena kan awalnya yang offline, ya. tiba-tiba online kan jadinya yang biasanya habis kuliah main, langsung nggak bisa kemana-mana. Mbak Nana anaknya sosial gitu ya, nggak bisa dia sukanya aktif gitu ya. Soalnya kalau game itu kayak apa ya, nggak enak aja. Apalagi kalau nggak gibah. Oke, oke, baik Mbak Nana. Di sini Mbak Nana sudah pernah kan ya mengikuti sesi konseling sebelumnya? Sudah pernah. Oke, sudah pernah. Jadi, sini Ibu ingin memastikan saja kalau kita sepemahaman mengenai konseling ya. Sini Ibu ingin mengungkapkan kembali atau menjelaskan kembali. Sini konseling yaitu upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseling untuk memecahkan permasalahannya secara mandiri. Begitu ya Mbak Nana ya. Baik. Lalu juga ada asas-asas seperti yang Mbak Nana sudah tahu, ada asas kerahasiaan, yaitu kita menjaga rahasia selama sesi konseling ini, baik Ibu Dara, juga Mbak Nana, lalu juga ada asas keterbukaan, yang mana Ibu harap Mbak Nana terbuka kepada Ibu, baik Ibu juga kepada Mbak Nana. Juga ada asas ketersediaan, begitu ya Mbak Nana ya. Oke, baik. Selanjutnya, ini silahkan Mbak Nana menceritakan masalahnya gimana, ada apa. Terima kasih waktunya Ibu. Untuk yang permasalahan yang sedang saya alami itu kan saya awalnya itu kayak suka membaca, suka kayak apa ya, mempersiapkan sebelum berperang gitu besoknya. Nah, itu kan yang saya lakukan selama offline gitu ya. Kayak saya tuh sudah ada jadwal terperinci untuk kegiatan offline saya. Kemudian tiba-tiba ini kan COVID ini kan tidak disangka-sangka ya. COVID ini membuat 180 derajat perubahan. Yang awalnya kita bisa bertemu dengan teman, bisa bertemu dengan siapapun, sampai akhirnya kita harus belajar melalui media seperti ini. Nah, di perkuliahan online ini, Bu, saya tuh kayak belum menyesuaikan diri saya gitu. Karena kejenuhan saya mulai untuk uh, candu dengan TikTok, kayak lebih mikirin konten ketimbang saya harus membuka buku seperti itu. Baik, baik, oke. Terima kasih Mbak Nana sudah mau menceritakan permasalahannya kepada saya. Sebelumnya di sini Bu mau bertanya kepada Mbak Nana, sebelum perkuliahan secara daring untuk nilai-nilai Mbak Nana pada saat perkuliahan itu bagaimana? Apakah stabil atau bagaimana? Untuk nilai-nilai waktu saya offline itu alhamdulillah memuaskan ya Bu. Nilainya mungkin yang B plus itu cuma 1 atau 2 terkadang seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa dibilang bagus ya Mbak Nana rata-ratanya sebelum perkuliahan daring ini. Iya, alhamdulillah Oke, baik. seperti itu. Eh, Tadi Mbak Nana mengatakan merasa jenuh, begitu ya? Jenuh karena tiba-tiba perubahan secara mendadak
daring begitu. Di sini saya ingin mengatakan jenuh itu merupakan hal yang wajar, apalagi kita terpaksa begitu melakukannya ya karena kan tiba-tiba ini semua jenuh itu wajar. Tapi tergantung lagi, balik lagi ke kita, gimana kita menindaki rasa jenuh itu tadi. Kalau Ibu boleh tahu ada nggak hal-hal atau kegiatan yang disukai oleh Mbak Nana? Kalau dulu, untuk yang saat ini atau yang dulu? Untuk yang dulu? Kalau dulu itu kayak kalau habis kuliah misalnya tugasnya full gitu, hari Sabtu Minggu itu saya luangkan untuk diri saya main, kayak entah itu main sama teman, entah itu me time, entah itu ke mall atau ke alam seperti itu. Baik. Kalau untuk saat ini? Nah ini Bu, saya belum menemukan, jadinya kan saya kecanduan dengan TikTok. Oke. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jenuh. Kan kita jenuh, itu tergantung bagaimana kita menindaklanjuti. Kalau kita arahnya menyikapi jenuh tadi ke arah hal-hal yang negatif, berarti tandanya kita perlu pertahankan atau buang atau bagaimana, Mbak Nana? Ini harus dikurangi mungkin Bu. Dikurangi ya karena kita sepakat bahwa itu hal negatif. Berarti kita sepakat ya Mbak Nana kalau itu hal yang negatif. Oke. Baik, di sini Ibu tanya, seberapa sering sih sekira-kira dalam satu hari Mbak Nana bermain TikTok? Sering ya Bu, hampir tidak lepas dari TikTok. Bahkan di saat jam kuliah berlangsung pun saya bisa menyambinya itu dengan TikTok. Oke, baik. Tadi Mbak Nana bilang kalau pada saat dulu kuliah offline, Mbak Nana suka baca-baca buku, searching-searching dulu sebelum perkuliahan, begitu ya? Iya. Oke, baik. Saya menghormati Mbak Nana memiliki seperti itu karena saya rasa di zaman sekarang untuk anak-anak muda atau bahkan di kalangan mahasiswa mungkin jarang ada yang mau membuka buku, membaca buku atau searching-searching terlebih dahulu sebelum diajarkan begitu ya. Itu sangat baik sekali. Nah, di sini Ibu minta bagaimana Mbak Nana eh, mengusahakan atau merencanakan gimana nih menghilangkan hal yang negatif tadi dengan mengembalikan apa yang Mbak Nana sukai supaya bisa seperti dulu lagi. Bagaimana? Mungkin yang depan rumah saya ada balkon ya Bu. Mungkin balkon itu bakal saya manfaatkan untuk proses belajar saya biar jauh dari HP maupun jauh dari kasur biar nggak mager ataupun terkena dampak dari HP itu sendiri. Oke, baik. Saya ingin bertanya lagi, saat ini apa Mbak Nana juga masih suka membaca buku atau mencari-cari referensi sebelum perkuliahan? Apa masih sama seperti dulu atau bagaimana? Suka tapi kayak cuma 5 menit 10 menit seperti itu nggak selama waktu offline. Kalau offline kira-kira? Kalau offline itu kan apa ya, kita kan tatap muka ya, jadi kayak gengsi ketika dosen tiba-tiba mengadakan kuis atau dosen tiba-tiba bertanya itu kan kalau kita tidak bisa jawab itu gengsi. Jadi itu kayak kalau belum paham, kalau saya belum paham dengan apa yang akan kita bahas itu saya itu terus mencari gitu, terus keep lah istilahnya. Oke, baik. Bu memahami sekali apa yang Mbak Nana rasakan. Sedikit bercerita ya, Ibu
Ibu juga pernah merasakan apa yang seperti Mbak Nana rasakan. Memang perubahan secara mendadak itu tidak bisa mudah diterima dengan kita, begitu ya. Apalagi Mbak Nana yang sebagai mahasiswa yang dulunya sebagai anak muda belajar, bertemu dengan teman secara langsung, bisa apa ya, merasakan emosi mereka secara langsung, tiba-tiba langsung daring gitu ya. Tapi kan kita sebagai manusia harus tetap eh, bisa mengikuti perkembangan zaman atau tiba-tiba perubahan situasi. Dan juga sebagai manusia dan saya rasa saya rasa Mbak Nana mampu untuk melakukan hal itu, hanya saja perlu menyesuaikan lagi dengan kondisinya, gitu ya. Nah, untuk menyikapi kejenuhan tadi itu tergantung lagi Mbak Nana melihatnya condongnya, larinya, jenuhnya ke arah yang lebih positif atau negatif. Yang dimana tadi kita sudah menyepakati bahwa seperti bermain TikTok, bahkan bisa dibilang Mbak Nana kecanduan TikTok, begitu ya. Bagaimana Mbak Nana bisa menghilangkan hal negatif tersebut. Baik, untuk selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Nana, kira-kira hal apa yang akan Mbak Nana lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Mungkin perubahan itu nggak langsung seperti waktu offline ya, mungkin secara bertahap. Hari ini saya luangkan 15 menit untuk belajar, besoknya 20 menit, dan begitu, dan setiap harinya itu akan bertambah setiap menitnya, seperti itu. Oke, bagus sekali. Bagus sekali Mbak Nana. Dengan Mbak Nana sudah menyadari bahwa Mbak Nana membutuhkan bantuan untuk mengatasi permasalahan Mbak Nana itu sudah sangat bagus sekali. Lalu juga Mbak Nana sudah bisa menentukan apa yang harus dilakukan nantinya. Ibu sangat mengapresiasi hal tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada lagi yang ingin disampaikan dari Mbak Nana? Atau masih ada yang kurang atau mengganjal? Sepertinya untuk pengentasan masalah yang kita bahas itu sepertinya saya sudah cukup, ya saya menerapkan atau ya, saya bagaimana menjalankan komitmen yang ada. Jadi nanti ketika saya merasa saya kurang nyaman atau saya merasa kok kok masih kaku, saya akan mundur kembali. Oke, baik. Saya ingin bertanya satu kali lagi. Kira-kira kapan Mbak Nana bisa melakukan hal itu yang sudah direncanakan Mbak Nana? Sepertinya mulai besok ya, Bu. Oke, saya tunggu ya. Mbak Nana berkomitmen ya akan hal itu ya. Siap. Oke, selanjutnya sebelum Ibu mengakhiri kegiatan konseling kita pada hari ini, Ibu ingin menyimpulkan atau menarik secara garis besarnya ya pertemuan kita pada hari ini. Jadi tadi Mbak Nana bilang bahwa sebelum pandemi, kuliah Mbak Nana itu masih baik-baik saja. Bahkan bisa dibilang nilainya bagus, rata-ratanya bagus, dan Mbak Nana suka untuk membaca buku, meresearch ilmu-ilmu baru atau hal yang akan diajarkan besok gitu ya. Lalu karena perubahan yang secara mendadak, Mbak Nana jadi bingung. Lalu juga karena Mbak Nana anaknya sosial, suka langsung bersosialisasi dengan orang, jadi jenuh karena di rumah saja. Akhirnya Mbak Nana suka membuka TikTok, bahkan menuju ke kecanduan gitu ya. Di sini sekali lagi saya tekankan, jenuh itu adalah hal yang wajar. Tergantung bagaimana kita menyikapi kejenuhan tadi. Jenuh dengan mengisi hal yang positif ataupun yang negatif. Kalau yang positif bisa kita isi dengan hal yang kita sukai yang selama ini belum pernah kita coba seperti menjahit, memasak atau yang lainnya. Begitu ya Mbak Nana ya. Oke, baik. Selanjutnya apa ada yang ingin dikatakan lagi oleh Mbak Nana? Sepertinya sudah. Sekarang coba saudara jaga kesehatan. Siap, terima kasih ya Nana. Nana juga jaga kesehatan selalu, bahagia selalu. Dan juga Ibu ingin mengucapkan terima kasih sudah mempercayai Ibu di sini untuk membantu Mbak Nana menyelesaikan permasalahannya ya. Ibu mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan Ibu yang tidak mengenakkan hati Mbak Nana. Ibu akhiri ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.